Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Cornerstone kembali hadir dengan satu sermon dengan tema yang baru. Kita sudah belajar di dua video sebelumnya, dua sermon yang sebelumnya. Kita mengambil tema di tahun 2021 ini berbicara tentang menjadi tahun yang penuh dengan keberuntungan dan tahun yang penuh dengan keberhasilan. Hari ini kita ingin belajar firman Tuhan lagi dari satu perikop yang sederhana. Suatu diskusi dan pembicaraan yang sederhana antara Maria dan Marta dan Tuhan Yesus. Dan kita ingin melihat apa yang dapat kita ambil, apa yang dapat kita pelajari dari satu perikop yang sangat sederhana ini. Saya berharap Bapak Ibu, dimanapun kau berada, apapun situasimu, apapun kondisimu, tetap percaya bahwa ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dan tetap memegang teguh bahwa Allah senantiasa menginginkan hidupmu berhasil, dan Allah senantiasa menginginkan hidupmu berkemenangan di dalam segala aspek. Sebelum memulai, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kalau boleh hari ini kami bertemu lagi, berkumpul lagi untuk belajar tentang firman Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur agar setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan dapat berakar, bertumbuh, memiliki batang yang kuat, memiliki buah yang baik dan memiliki ranting yang kuat. Sehingga banyak orang yang akan makan dari buah pohon dari kami, sehingga kami dapat melihat bahwa nama Tuhan dimuliakan. Demi nama Yesus Kristus, segala bentuk gangguan, apapun namanya, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kasih karunia Tuhan, hanya penyertaan Tuhan, dan hanya pengorbanan daripada Tuhan yang ada pada kami. Demi nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita sudah belajar kemarin bagaimana Yosua dikatakan Tuhan hidupnya selalu berhasil. Ketika Yosua 1 ayat 5 dan 8 dikatakan merenungkan firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan. Itu adalah kunci agar engkau senantiasa melihat hidupmu beruntung dan berhasil. Nah, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk membuka satu perikop cerita dari ayat Alkitab dari Lukas 10. Kita buka sama-sama Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya berharap Bapak Ibu sudah memegang Alkitab di tangan Bapak Ibu. Kita akan membaca dari ayat 38. Berbicara tentang Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi Yesus tiba di satu rumah milik Marta. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria dan Marta adalah seorang yang bersaudara. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata. Jadi perhatikan baik-baik, ada dua kontras keadaan yang sedang terjadi. Maria sibuknya duduk dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi dikatakan bahwa Marta sibuk sekali melayani. Satu pribadi fokus kepada pelayanan, satu pribadi fokus kepada mendengarkan dan duduk di sebelah kanan Yesus, duduk di kaki Yesus. Perhatikan baik-baik, kedua sikap ini memiliki hasil yang sangat berbeda Bapak Ibu. Mereka sama-sama di dalam satu rumah. Mereka sama-sama berduduk dan berkegiatan di dalam satu atap di mana ada Yesus. Perhatikan baik-baik, tetapi resultnya berbeda. Yang satu tadi duduk dan terus mendengarkan. Dipakai kata terus mendengarkan di sini. Di bagian terakhir ayat 39, dan Maria terus mendengarkan. Dan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Perikop khotbah kita hari ini, sharing sermon kita hari ini berbicara tentang mengambil bagian yang terbaik yang tidak diambil daripada kita. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Sering kita salah mengertikan, salah memahami apa bagian terbaik di dalam kehidupan ini. Banyak orang percaya merasa bahwa kalau puncak dari sebuah karir pekerjaan, ketika kita menjadi presidir, presiden director, ketika kita menjadi top level di satu company, maka kita merasa bahwa kita sudah mengambil bagian terbaik. Itu tidak salah. Tetapi yang saya ingin tekankan hari ini untuk kita mengerti dan pelajari apa yang menjadi bagian yang terbaik dan yang tidak akan diambil daripada kita. Ini penting Bapak Ibu.
Karena dengan mengerti demikian, kita tahu apa yang akan kita jadikan menjadi skala prioritas di dalam kehidupan kita. Waktu Yesus datang ke rumah Marta, begitu Yesus duduk, Yesus tidak langsung diam. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus langsung dikatakan di sini, menyampaikan firman-Nya. Makanya dikatakan di ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Kata perkataannya di sini dipakai di dalam bahasa aslinya adalah logos, yang artinya adalah firman. Jadi apa yang dikeluarkan oleh Yesus itu adalah firman. Jadi waktu Yesus mengeluarkan firman, Yesus mengeluarkan kata-kata, apa yang dilakukan Maria? Maria duduk dan terus mendengarkan. Marta sebaliknya. Marta tidak duduk dan mendengarkan, tetapi Marta dikatakan sedang Marta sibuk sekali melayani. Engkau tahu Bapak Ibu, kata sibuk sekali di sini juga artinya adalah menyusahkan. Kata sibuk di sini juga artinya adalah mengganggu pikiran. Kata sibuk di sini juga adalah fokus kepada hal yang lain. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Waktu Marta sibuk dengan apa yang dia kerjakan, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Marta terlalu fokus dengan apa yang tidak ada di mejanya. Saya percaya pada saat itu Marta sangat sibuk untuk menyiapkan makanan, minuman. Karena saya percaya Yesus mungkin datang tidak dengan sendiri, tetapi dia datang bersama murid-murid. Jadi mungkin bisa 12, 3, mungkin bahkan 15 orang yang datang ke rumahnya Marta. Dan menyiapkan jamuan untuk makanan 15 orang adalah bukan hal yang mudah bagi seorang ibu-ibu. Jadi saya ingin menyampaikan, ya menyiapkan makan untuk 15 orang itu mungkin tidak pekerjaan yang mudah. Marta sangat fokus untuk mempersiapkan apa yang terbaik bagi Tuhan. Makanan apa yang terbaik yang di dapur yang aku miliki untuk aku berikan kepada Tuhan. Minuman apa yang terbaik yang untuk aku berikan kepada Tuhan dan murid-muridnya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ketika pelayananmu berorientasi tentang apa yang engkau lakukan, aku ulangi sekali lagi. Ketika pelayananmu berorientasi kepada apa yang engkau lakukan untuk menyenangkan Allah, maka di satu titik engkau akan mengalami yang namanya keletihan dan kelelahan. Kenapa? Karena kita sedang fokus kepada diri kita. Karena kita sedang fokus kepada apa yang kita lakukan. Berbeda dengan Maria. Maria tidak fokus kepada makanan. Maria tidak fokus kepada minuman yang untuk dia berikan kepada Yesus. Tetapi dia memilih untuk lebih fokus kepada apa yang Yesus katakan. Logos yang keluar dari mulut Yesus adalah firman ya dan amin dan hidup. Firman Tuhan yang berkata di kitab Yohanes, perhatikanlah perkataanku bahwa apa yang keluar dari mulutku adalah firman dan hidup. Maria mengerti betul bahwa apa yang keluar dari mulut Yesus itu yang membuat kehidupan. Marta sebaliknya. Dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, itu yang akan menghasilkan hidup. Bukankah kita sering seperti itu Bapak Ibu? Pelayanan kita andalkan sebagai cara kita untuk masuk ke dalam kasih karunia Tuhan. Perbuatan baik yang kita lakukan kita andalkan untuk membuat kita layak di hadapan Allah. Perbuatan-perbuatan baik, persembahan, perpuluhan, apa yang semua kita lakukan, itu bagian dari upaya kita seolah-olah supaya Allah lebih lagi memberkati kita. Maria tidak melakukan satu perbuatan baik apapun lebih daripada Marta dari kacamata dunia. Karena begitu Yesus datang, dia cuma duduk dan terus mendengarkan. Dia bahkan mungkin Alkitab tidak mencatat ngambilin minum Yesus dulu kek, nyiapin snacknya Yesus dulu kek atau apapun. Tetapi dia hanya duduk dan terus mendengarkan. Tetapi Yesus berkata di akhir dari perikop ini bahwa itu adalah bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada dia. Hari ini Bapak Ibu, perhatikan baik-baik apa hal yang membuat engkau setiap hari terlalu sibuk. Apa yang mungkin membuat engkau sehari-hari terlalu busy, terlalu banyak beban pikiran. Entah itu masalah pekerjaan, entah itu masalah hubungan, entah itu masalah keuangan, ataupun yang lain-lainnya.
Yang Allah inginkan hari ini adalah fokuslah kepada pribadinya, yaitu Yesus, Bapak Ibu. Jangan fokus kepada aktivitasnya. Aktivitas itu tidak memiliki roh tanpa ada Yesus di dalamnya. Meskipun kita mungkin sudah pelayanan dari umur sekolah minggu sampai sekarang jadi panatua di gereja, puluhan tahun sudah melayani Tuhan. Tetapi tanpa fokus kepada Yesus, maka engkau akan keletihan. Itulah yang dialami oleh Marta. Sehingga Marta berkata di ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Kita sering seperti Marta di dalam kehidupan kita. Bapak, aku udah melayani di gereja dari kecil, dari sejak aku sekolah minggu sampai hari ini. Dia nggak ngelayanin apa-apa, tapi kenapa hidupnya sepertinya lebih baik? Aku sepertinya nggak lebih baik hidupku daripada dia. Tuhan, Marta mulai membandingkan pelayanannya dengan pelayanan Maria. Bagi Marta, pelayanan sesungguhnya adalah pelayanan yang sifatnya dunia. Menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, membersihkan meja, dan memberikan yang terbaik makanan. Itu tidak salah. Tetapi ketika itu menjadi prioritas, itu menjadi salah, Bapak Ibu. Marta terlalu fokus dengan aktivitas. Tetapi Maria fokus kepada firman. Itu yang membedakan hasilnya. Marta sampai di titik dia kewalahan. Pasti kewalahan Bapak Ibu. Menyiapkan makanan bagi 15 orang. Menyiapkan minumannya. Pasti kewalahan. Kalau kita di orang Indonesia harus ada ikannya, harus ada sayurnya, harus ada dessertnya, harus ada appetizernya. Untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi Maria sangat fokus kepada apa yang Yesus katakan. Hari ini saya ingin mengajak kita semua dimanapun kita berada, apapun kondisimu. Baiklah kita lebih banyak memperhatikan apa yang Yesus katakan daripada apa yang dunia katakan. Marta adalah representasi dari apa yang dunia katakan. Marta adalah representasi dari medical record katakan. Marta adalah representasi dari apa yang sistem ekonomi ini atau sistem apapun saat ini yang katakan. Tetapi Maria adalah orang yang fokus kepada apa yang Yesus katakan. Marta letih, Marta lelah, Marta give up. Tetapi Maria bertahan. Maria survive. Di tengah kondisi yang pelik seperti ini Bapak Ibu. Pandemik, ekonomi sepertinya akan krisis. Negara-negara sudah banyak menyatakan krisis besar di negaranya. Supply turun, demand turun. Begitu banyak hal-hal yang di luar dugaan dan pikiran kita terjadi. Perhatikan baik-baik. Ketika pelayananmu fokus kepada aktivitasnya, maka engkau tidak dapat lagi melihat Yesusnya. Sayang, saya merasa agak aneh melihat Marta. Yang datang ke rumahnya itu Tuhan, anak Allah, pencipta langit dan bumi. Ngapain ngabisin waktu menyiapkan makanan dan minuman? Lucu. Maria mengerti betul, mumpung lagi ada Tuhan. Jarang-jarang loh Tuhan datang ke rumah. Hanya beberapa kali tercatat ayat di Alkitab. Yesus nginap di rumah temannya, di rumah sahabatnya. Ya udah mumpung Yesus ada, dengerin aja, datang aja, ngobrol aja, tanya aja, apa aja kek. Itu yang Allah inginkan. Keintiman menghasilkan keberhasilan dan keberuntungan Bapak Ibu. Bukan intim dengan aktivitasnya. Don't get me wrong my friend. Bukan saya mengatakan habis ini bahwa pelayananmu selesai dan berakhir dan engkau keluar dari pelayanan gereja. Tidak. Tetapi setiap pelayananmu itu harus fokusnya kepada Yesus. Ketika engkau bermain drum, ketika engkau bermain gitar, ketika engkau bermain musik, ketika engkau menjadi multimedia atau apapun, lihat di situ ada Yesus. Maria mendengarkan terus dipakai kata terus. Jadi dia tidak berhenti. Selama Yesus ngomong, dia mendengarkan, dia terus mendengarkan. More God, I want more. Aku ingin kau lebih lagi bercerita tentang kau. Hari ini Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengalihkan fokus kita. Agar engkau dan aku tidak mengalami kelelahan dan keletihan dan kepanikan di dalam hidup. Hari ini kalau engkau masih khawatir, hari ini kalau engkau masih panik, hari ini kalau engkau masih
punya beban yang kau rasa, kok ini tidak selesai-selesai. Hari ini kalau kau ngerasa ngelihat bahwa badainya terlalu besar, ombaknya terlalu besar. Mungkin hari ini karena engkau melakukan satu sikap seperti Marta lakukan. Yaitu apa? Terlalu fokus kepada pelayanannya. Mari kita fokus kepada siapa yang kita layani. Mari kita fokusnya kepada Yesusnya. Karena Yesus itulah pribadi yang sedang kita layani. Engkau tahu Bapak Ibu, di kitab sebelumnya kita buka sama-sama. Di Lukas 10 tadi kita bicara tentang Maria dan Marta. Kalau Bapak Ibu buka di Alkitab sebelumnya, di Lukas 9. Di Lukas 9 ayat 10 sampai 17 berbicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Artinya apa? Saya percaya waktu Yesus melakukan mukjizat memberi makan 5.000 orang, Maria dan Marta telah mendengar mukjizat tadi, atau mungkin bahkan mereka ada di dalam bagian dari mukjizat tadi. Artinya apa Bapak Ibu? Memberi makan 5.000 orang saja Yesus mampu dengan mengubah 5 roti dan 2 ikan. Kalau hanya untuk memberi makan sekitar 15 orang Yesus dan murid-muridnya, ngapain Marta begitu khawatir? Benar enggak? Maria udah ngerti, udah Marta, sebenarnya you cukup duduk di sini, diam aja. Kalaupun kita punya cuma 1 roti, it's okay. Toh Allah yang kita dengar sekarang ini pernah kok ngasih makan 5.000 orang. Dia bisa merubah 5 roti dan 2 ikan untuk makan 5.000 orang. Kenapa kita jadi sibuk? It's okay, just sit down and listen to him. That kind of mentality kawan, mental seperti itu, cara berpikir seperti itu yang aku dan engkau harus miliki. Lihat Bapa itu dalam skala dan perspektif yang besar. Sehingga apa? Sehingga engkau tidak worry terhadap hal-hal yang sifatnya perintilan-perintilan. Sehingga engkau tidak khawatir dengan hal-hal yang sifatnya remeh-temeh. Engkau akan fokus kepada hal besarnya. Apa hal besarnya? Hal besarnya adalah Yesus. Hal besarnya bukan video ini menjadi baik. Hal besarnya adalah nama Yesusnya dimuliakan. Hal besarnya bukanlah ketika video ini dapat ditonton oleh 100.000, 200.000 orang. Tetapi hal besarnya adalah ketika setiap orang yang menonton dapat mengenal Yesusnya. Bukan seberapa baik kontennya, tetapi siapa isi dari konten tadi. Yesus di Lukas 9 sebelumnya sudah memberi makan 5.000 orang. Jadi waktu Yesus datang beserta murid-muridnya dan menginap dan tinggal di rumah Marta, Maria berpikirnya, kalaupun tidak ada makanan di rumahku, asal ada 1 roti aja, udah aman. Ya tinggal minta ke Tuhan dan bilang, Tuhan ubahlah 1 roti ini supaya kita bisa makan cukup 15 orang. Yes. Tetapi Marta tidak melihat Yesus itu sebagai unlimited God. Marta melihat Yesus itu sebatas kemampuannya melayani Tuhan. Itu yang sering kita alami, itu yang sering terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Sehingga manifestasi yang Tuhan inginkan agar hidupmu berhasil dan hidupmu selalu beruntung, itu tidak senantiasa terjadi. Karena itu, karena engkau melihat Allah dari perspektif kekurangan. Karena kita sering melihat Allah dari perspektif kemampuan kita. Karena kita sering melihat Allah dari perspektif apa yang kita miliki. Tidak, tetapi melihat Allah, lihat Allah dari perspektifnya dia. Bahwa dia unlimited God. Dia Allah yang mampu mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi untuk memberi makan 5.000 orang. Bahkan lebih. Itu yang dimiliki oleh Maria yang tidak dimiliki oleh Marta. Sehingga apa yang terjadi? Marta sampai di satu titik dia kelelahan. Dia keletihan. Dia panik. Dia dikejar deadline. Dia dikejar oleh waktu. Dia dikejar oleh hal-hal yang tidak penting. Dia dikejar dipush oleh hal-hal yang tidak sifatnya kekal. Dia dipush oleh hal-hal yang sifatnya hanya daging untuk makan dan minum. Sehingga apa yang terjadi? Tetapi Yesus menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri. You have trouble in your mind. Pikiranmu terlalu banyak untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Pikiranmu terlalu banyak. Nggak ada pun makanan di rumahmu Marta. Allah tuh mau bilang kayak gini kira-kira. Tuhan Yesus tuh mau bilang kayak gini. Nggak ada pun makanan dan minuman di rumahmu Marta. Aku dapat merubah batu menjadi roti. Tetapi hari ini yang kau harus pikirkan adalah, aku datang ke rumahmu, kau harus mendengarkan aku. Seperti apa yang dikatakan oleh di kitab Perjanjian Lama. Hari ini aku memutuskan untuk beribadah kepada Tuhan. Kata Yosua.
Hari ini kita selalu diperhadapkan Bapak Ibu kepada dua hal, kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Duduk di kaki Yesus dan mendengarkan Yesus secara terus-menerus, itu adalah pilihan yang terbaik. Pilihan yang mendatangkan berkat, pilihan yang mendatangkan kebaikan, pilihan yang mendatangkan kemenangan, pilihan yang mendatangkan keberuntungan. Sehingga Yesus berkata apa? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, dengan banyak hal yang tidak relevan dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua, identifikasikan apa hal-hal aktivitas-aktivitas dalam kehidupan kita yang kira-kira sangat jauh sebenarnya dari kebenaran firman Tuhan. Perhatikan, ini sifatnya praktikal. Perhatikan orang-orang yang engkau follow di sosial mediamu. Perhatikan siapa figur-figur yang engkau follow. Be careful dengan siapa yang engkau follow. Be careful dengan apa yang engkau baca. Be careful dengan apa yang engkau dengar. Karena itu adalah perkara-perkara yang sering membuat kita terlalu sibuk, sehingga kita jauh daripada fokus apa yang Yesus katakan. Kalau setiap hari waktumu banyak kau habiskan membaca artikel tentang COVID, maka yang terjadi adalah engkau akan banyak tahu tentang COVID dan engkau akan sedikit lebih mengetahui tentang Yesus. Karena apa? Karena kita sedang seperti Marta yang fokus kepada aktivitas pelayanannya. Ini penting Bapak Ibu. Karena saya sudah bilang berkali-kali bahwa dunia ini sedang bergerak di satu pola, suatu kecepatan yang sangat tinggi yang mencoba mendrive kita. Hal-hal bisa berubah dalam hitungan jam. Konsep-konsep yang kita rasa penting sudah berubah. Dan penilaian-penilaian yang kita rasa harusnya dulu itu adalah suatu hal yang tidak baik, hari-hari ini menjadi hal yang normal sepertinya terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, sampai akhirnya Yesus berkata di ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu, hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apa yang dipilih Maria? Yang dipilih Maria Bapak Ibu ada di ayat 39. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Itu adalah bagian yang terbaik. Apa yang dikatakan? Yang tidak akan diambil daripadanya. Hari ini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu bahwa ketika Tuhan hadir dalam kehidupanmu, dalam kehidupanku, Dia ingin menambahkan segala sesuatu di dalam kehidupanmu. Dan Dia Allah yang tidak pernah ingin mengambil bagian yang baik daripadamu. Dia justru adalah Allah apa? Allah yang ingin memberikan bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada engkau. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan, kita buka sama-sama Yohanes 10 ayat 10 Bapak Ibu. Kita buka sama-sama Yohanes 10 ayat 10. Dikatakan di Yohanes 10 ayat 10. Saya bacakan bagi kita semua. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang agar engkau memiliki hidup. Hidup yang Zoe, kita sudah sering bahas. Zoe life, hidup yang berkualitas, hidup yang sehat, hidup diberkati, hidup berkelimpahan, hidup dibenarkan, hidup yang diampuni, hidup yang berkemenangan, hidup yang beruntung. Zoe life. Allah ingin waktu engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Dia mau menambahkan di dalam segala aspek kehidupanmu. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin menutup dengan hal yang sederhana. Pegang firman Tuhan. Fokus kepada Yesus. Fokus kepada Yesus, bukan fokus kepada yang lain. Dan duduk dan terus mendengarkan apa yang Yesus katakan. Karena Tuhan pernah berkata, inilah anakku, perhatikanlah apa yang dikatakannya. Artinya Bapak Ibu, hari ini Tuhan menginginkan engkau dan aku banyak duduk dan mendengarkan firman Tuhan yang isinya berbicara tentang satu pribadi, yaitu Yesus. Engkau tahu bahwa begitu banyak kesibukan di dunia ini yang sering membuat kita sepertinya, kok aku gak mampu melewatinya, kok aku kayaknya gak bisa melakukannya, aduh Tuhan kayaknya ini terlalu berat. Ingat Bapak Ibu, Allah yang mengubah 5 roti dan 2 ikan 2000 tahun yang lalu, Allah yang sama yang sedang engkau sembah dan aku sembah saat ini. Kalau hari ini engkau hanya melihat ada 1 roti kecil di rumahmu, kalau hari ini engkau melihat hanya ada sedikit lagi uang di rekeningmu, bukan hal yang sulit bagi Allah untuk memberkati engkau. Yang Dia inginkan adalah satu Bapak Ibu, engkau terus mendengarkan dan duduk di kakinya Dia.
Jangan sibukkan aktivitasmu dengan aktivitas yang seolah-olah ingin menyenangkan Tuhan. Marta terlalu sibuk menyiapkan makanan dan minuman. Dia lupa bahwa Allah yang datang, pribadi yang datang ke rumahnya adalah pribadi yang dapat mengubah roti, 1 roti, 5 roti untuk memberi makan banyak orang. Hari ini bukan hal yang sulit untuk Tuhan mengubah hidupmu terus berhasil dan beruntung. Hari ini Tuhan menginginkan Dia melimpahkan semua kasih karunia-Nya dalam kehidupanmu. Di hari ini Dia ingin engkau dapat menikmati Zoe life, Bapak Ibu, hidup yang berkemenangan tadi. Dan jangan biarkan aktivitas-aktivitasmu itu menarik engkau jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Dia hanya menginginkan satu hal, Bapak Ibu. Engkau duduk dan terus mendengarkan firman Tuhan. Saya Mario Martin berhenti berbicara hari ini. Kita akan bertemu lagi di sermon kita yang berikutnya. Saya tetap berharap engkau dapat diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan ini. Karena Tuhan senantiasa menginginkan hidupmu hidup yang berkemenangan, selalu berhasil dan selalu beruntung. Saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh memberikan kami hikmat, pengertian. Kami ingin belajar lebih dalam lagi Bapa, bahwa kami ingin hidup kami selalu berhasil dan beruntung. Dan kami ingin belajar untuk mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada kami. Dan kami tahu Tuhan, bahwa bagian yang terbaik itu adalah tinggal di kaki-Mu, menikmati kasih dan kemurahan-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi di sermon selanjutnya. Tuhan Yesus begitu mengasihi engkau. Tuhan Yesus begitu menginginkan hidupmu hidup yang berkemenangan. Tinggal di kaki Yesus dan terus mendengarkan firman kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati engkau. God bless you and see you.